Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bisa sama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu, dan kami berdoa biarlah setiap kami bisa membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami. Kami bisa mencernanya dengan baik, juga kami bisa melakukannya di setiap kehidupan kami, sehingga ini bisa menjadi upgrade bagi setiap kami untuk semakin hari bisa semakin setia, semakin taat, dan hidup sesuai dengan rancangan yang telah Engkau siapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca atau yang menjadi ayat dasar kita untuk renungan malam hari ini ada di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8 ini adalah ayat yang dimana salah satu perintah Tuhan kepada Yosua ketika Tuhan memerintahkan untuk merebut tanah Kanaan. Dan di ayat ini salah satu perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua yaitu janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita mengetahui dari ayat ini, Tuhan memerintahkan Yosua untuk tidak lupa memperkatakan kitab Taurat, bahkan merenungkan siang dan malam. Disinilah juga kita mengerti seharusnya bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai orang Kristen, Alkitab adalah dasar dan adalah pusat dari segala apa yang bisa kita pelajari. Dan ketika kita menjalani kehidupan, sikap seperti apa yang Tuhan inginkan, semuanya ada di dalam Alkitab. Gimana caranya kita bisa bersikap sebagai orang Kristen yang Tuhan inginkan tanpa kita membaca dan merenungkan firman yang Tuhan berikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang selalu menemani kita di dalam kondisi apapun. Ketika kita terpuruk, ketika kita sukacita, Dia selalu ada. Tetapi bagaimana kita sebagai orang Kristen? Apakah kita sudah setia? Atau mungkin di dalam ayat ini yang bisa lebih ditegaskan menurut saya adalah ketaatan kita sebagai orang Kristen, di mana kita konsisten untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam setiap hari. Sehingga apa? Setiap perlakuan yang keluar dari kita adalah perlakuan yang mencerminkan kasih Kristus. Kalau teman-teman mungkin kesulitan atau mungkin merasa bosen, ngantuk ketika membaca Alkitab, please guys, itu bukan alasan untuk tidak membaca Alkitab sama sekali. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah latihan. Perlahan aja gak apa-apa. Saya percaya gak ada yang gak mungkin ketika kita mau niat dan memfokuskan diri kita untuk menerima rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pun SKP/SKK SMA Negeri 13 Surabaya punya jadwal bacaan Alkitab yang setiap harinya juga di-share. Dan kalau teman-teman ketinggalan, itu pun juga bukan alasan untuk tidak melanjutkan. Tetapi nggak apa-apa, mulai kalau teman-teman ketinggalan berapa hari pun itu, teman-teman start lagi mulai sekarang. Dan teman-teman mulai lagi untuk konsisten memfokuskan diri teman-teman untuk merenungkan firman Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan penyertaannya. Hikmat yang dari atas akan turun bagi kita, sehingga pemahaman untuk mengerti dan memahami firman Tuhan bisa dengan mudah kita dapatkan.
Dan saya percaya setiap kita akan sama-sama untuk semakin hari semakin bertumbuh dalam Kristus, semakin berkembang dalam pendewasaan. Dan disitulah kita sebagai orang Kristen akan mulai menerima rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga bukan lagi bicara bagaimana cara Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, entah sedih, entah senang, entah bahagia atau enggak. Tapi di sini kita bicara siapakah fokus yang kita tuju, siapakah fokus yang kita jadikan pusat di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun caranya, Dialah Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada bagi kita. Yuk guys, kita sama-sama untuk bertumbuh, kita sama-sama berkembang, kita sama-sama belajar untuk bisa konsisten dan memfokuskan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan, supaya perilaku kita, perkataan kita, pemikiran kita tidak hanya terpengaruh oleh manusia atau bahkan pribadi kita sendiri, tetapi biarlah pribadinya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan, pemikiran, dan perilaku kita. Sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat dan kemurahan Tuhan, tetapi orang di sekeliling kita merasakan, bahkan menyadari kuasa Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu. Biarlah renungan bisa kami pahami dengan baik, bisa kami cerna, dan kami bisa melakukan bagaimana yang seharusnya kami lakukan sebagai orang Kristen, untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, untuk kami bisa belajar terus-menerus, kami bisa konsisten, kami bisa fokus untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Dan kami berdoa biarlah setiap kami bisa berserah penuh terhadap Engkau ya Bapa, sehingga Engkau yang bekerja bagi kehidupan kami, Engkau yang memimpin kehidupan kami, sehingga setiap apa yang keluar dari kehidupan kami, perkataan kami, perilaku kami, pemikiran kami, semuanya berlandaskan daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.